Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah yang akan kita persiapkan jika kita akan membangun sebuah rumah? Tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, dimulai dari dana, tanah yang akan kita bangun, dan juga bahan-bahan bangunan. Dan kita berharap ketika kita akan membangun sesuatu, maka kita akan memilih yang terbaik, baik bahan bangunan, batu, pasir, dan yang lain-lainnya. Yang pasti semua orang akan menginginkan yang terbaik ketika dia membangun sebuah rumah ataupun apa yang diinginkannya untuk dia bangun. Saudara-saudara yang terkasih, nas ini adalah berlatar belakang karena pada saat itu baru saja umat Tuhan atau bangsa Israel pulang dari pembuangan setelah selama 70 tahun mengalami penderitaan. Tentu ketika mengalami penderitaan ada pengharapan bahwa hari esok akan lebih baik, dan ketika mereka akan pulang ke tanah yang dijanjikan oleh Allah atau ke Yerusalem, dan mereka mendapati Yerusalem itu sedang tidak baik-baik saja atau dalam kondisi porak-poranda dan harus dibangun kembali. Dan inilah latar belakang nas itu. Tentu ketika mereka akan membangun bait Allah, ada hal yang harus mereka kerjakan. Yang pertama adalah mereka harus memperbaiki pembangunan yang ada di situ, baik rumah, tanah, ternak. Tetapi yang terutama adalah pembangunan bait Allah sebagai simbol kehadiran kerajaan Allah ataupun sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel. Dan apa yang diperlukan dalam hal membangun bait Allah itu, inilah apa yang dikatakan oleh nas ini. Bukan tidak mudah bagi umat Israel untuk membangun bait Allah, karena pada saat itu mereka sedang dalam masa pemulihan dan tidak ada apa-apa. Sebab itulah Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kalau Allah sudah melakukan dan berkeinginan bahwa baitnya harus dibangun di Yerusalem, maka Tuhan yang akan melakukan segala perkara. Tuhan yang akan bertindak dari segala penjuru mata angin. Dan Allah akan melakukan, bahkan dikatakan dalam nas ini, menggoncangkan segala bangsa. Artinya dia akan mendatangkan apa yang diperlukan dalam membangun bait Allah itu, dan itu akan dipilih dengan bahan-bahan yang terbaik, bahan-bahan yang indah. Bahkan dikatakan dalam nas ini, barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Hari ini nas ini akan mengingatkan kita semua saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita boleh melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja kita. Memang kita masing-masing memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda, tetapi Allah senantiasa memberkati kehidupan umat yang percaya kepadanya. Hari ini pun nas ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak perlu khawatir dalam hal pembangunan bait Allah. Lihatlah bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah gereja kita HKBP secara umum dan juga gereja-gereja yang lain. Dari kita mulai membeli tanah, membangun mungkin juga tidak mudah seperti itu. Tidak harus menjadi bangunan yang mewah awalnya, tetapi dari papan, dari tepas dan yang lain-lain kemudian akan menjadi rumah Allah yang mewah. Sebagai bukti bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk setiap rumah yang akan dia tempati. Rumah di mana dia boleh bertemu dengan seluruh umat yang dia kasihi. Dan nas ini pun akan mengajarkan kita supaya kita memang mengutamakan Tuhan
dan mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Kalau setiap orang mau mencari lebih dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan digenapi dalam hidupnya. Dan secara khusus di dalam nas ini pun kita boleh baca di ayat 9 dan ayat 10 bagaimana Tuhan mengatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Emas, perak adalah kepunyaan Allah. Sebab itu gak perlu kita mengkhawatirkan segala sesuatu. Kalau Allah menginginkan baitnya harus dibangun, maka itu harus terjadi dan dia akan bertindak sendiri. Dan jikalau kita memang lebih mengutamakan kerajaan Allah, maka di situ kita akan mendapatkan dan melihat kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan dalam nas ini, rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Bahwa Yerusalem yang dibangun itu, bait Allah yang dibangun itu akan lebih megah dari bait Allah yang pertama. Dan itu tentu menunjukkan Tuhan selalu bekerja dan turut bekerja, hadir dalam setiap orang-orang yang dia pilih, termasuk kita. Karena itu lakukanlah yang terbaik, Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasih, buat gereja kita. Apa yang kita miliki sebenarnya bisa kita persembahkan buat Tuhan. Dan kalau kita tahu ada sesuatu yang butuh ataupun yang kurang dalam bait Allah, silahkan untuk boleh memberikan berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan. Karena itu akan menunjukkan kemuliaan Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja Tuhan. Karena hidup kami telah Tuhan berkati. Dan kalau Tuhan telah memberkati hidup kami, maka sebaiknya kami juga harus melakukan yang terbaik juga bagi bait Allah. Ketika kami mau lebih dahulu mencari kerajaan Tuhan, maka damai sejahtera akan Engkau turunkan kepada kami dan berlipat-lipat ganda Tuhan akan gantikan kepada kami kalau kami mau melakukan dan memberikan yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kami di pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.